Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum mempresentasi, alangkah baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Hang Biduanda Muhammad Mahdum. Selanjutnya, Nama saya Arya Nurrafiansyah. Nama saya Natasha Arum Fatih. Nama saya Adelia Kristianti Purba. oke. Yang pertama, kami ingin menjelaskan tentang apa itu proposal skripsi. Oke, jadi saya akan menjelaskan sistematika proposal skripsi. Sistematika ini dia ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Jadi di bagian awal ini dia itu meliputi halaman judul atau cover. Nah, itu dia seperti biasanya di situ ada kayak logo dari umrahnya, misalnya logo dari kampusnya, habis itu dari kayak ada NIM, habis itu dari apa nama kampusnya, habis itu kayak profil lah dan judul dari proposal skripsi. Setelah itu ada halaman pengesahannya. Halaman pengesahan ini seperti kayak pengesahan yang tempat untuk dosen pembimbing itu. Misalnya sudah disetujui ini oleh ketua prodinya atau kedua apa program studinya. Itu nanti itulah tempatnya, tempat halaman pengesahannya. Itulah fungsinya. Setelah itu yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi itu seperti contohnya kayak memudahkan untuk pembaca untuk melihat bagian mana yang ingin dilihat. Seperti contohnya kayak ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2, bab 3, dan halaman judul pun termasuk ada di dalam daftar isi tersebut. Lainnya juga ada daftar gambar. Daftar gambar ini misalnya gambar 1 titik berapa gitu. Misalnya ada 3 gambar, berarti gambar 1.1, gambar 1.2, gambar 1.3. Setelah itu daftar tabel juga masuk. Ada gambar 1.2, gambar 1.3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh, jadi yang kedua ini dia tentang bagian inti dari form sistematika proposal skripsi ini. Jadi yang bagian intinya ini yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah intisarinya seperti kayak misalnya kalau kita lihat jurnal tuh kayak biasanya ada yang kayak bahasa Inggris, habis itu di bawahnya bahasa Indonesia gitu. Pernah nggak, kawan-kawan? Nah, Pernah kan kalau lihat jurnal tuh di awalnya tuh ada bahasa Indonesia, baru bahasa Inggrisnya. Nah, itu biasa kayak itu kalau jurnal nasional. Habis itu biasanya ada latar belakang, habis itu ada rumusan masalah, habis itu metodologi dan pelaksana penelitian. Dulu namanya mungkin metodologi, sekarang diubah jadi metode karena ada perubahan bahasa. Satu hasil yang dicapai. Abstrak ini biasanya kayak kata kunci itu. Seperti kayak misalnya ada minimalnya tidak boleh lebih dari 200 kata. Yang kedua, latar belakang penelitian. Nah, biasanya di latar belakang ini kita tuh kayak menceritakanlah alasan kita membuat topik ini untuk menjadi judul proposal tersebut. Jadi nanti baru diidentifikasi mana yang betul, mana yang tidak. Setelah itu yang ketiga tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya pada bagian ini nih nanti dijelaskan hasil yang diharapkan dari proposal skripsi ini. Tujuan ini ya untuk dirumuskan aja, untuk merumuskan kayak hasil dari yang telah ditanya tadi, misalnya kayak rumusan masalah tadi. Kayak, setelah itu latar belakangnya. Latar belakang ini adalah kayak urgensi gitu, kayak urgensi alasan pemilihan topik ini. Yang kelima tinjauan pustaka.
Jenjang pustaka nih ya kayak dasar pustaka tersebut, kayak kajian teori, dapatnya dari mana gitu misalnya kan. Kalau misalnya kalau di proposal skripsi ini nggak boleh dapat dari Blogspot atau kayak Wikipedia, itu nggak boleh karena itu ibaratkan belum di belum terverifikasi lah. Kalau misalnya kayak jurnal, kayak di Google Scholar atau di One Petro itu mungkin udah terverifikasi. Jadi cara penulisannya juga beda-beda, nanti akan dijelaskan. Setelah itu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini adalah tentang teori atau model yang sudah dipilih untuk memecahkan masalah penelitian. Di sini kayak menjelaskan tentang hipotesis lah, tentang penelitian atau konsep dari teori tersebut. Yang ketujuh, metodologi penelitian atau metode. Misalnya kayak kayak apa ya, metodologi itu kayak kuantitatif, kualitatif, deskriptif, eksperimental, fenomenologi, survei, grounded, dan etnografi. Itu banyak dia. Nah, dan menurut Prof. M.E. Winarno, metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teknik-teknik yang sistematis. Nah, setelah tersebut, objek penelitian. Nah, ini kayak apa yang kita tuh ambil dari mana sih objek tersebut? Kita itu mengambil dari tempat mana? Contohnya kayak kita tuh kayak tempat surveinya tuh di mana gitu. Contohnya kayak di perusahaan, industri, atau kayak restoran-restoran gitu, kayak desa bisa jadi. Yang terakhir, jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini kayak schedule lah atau table perencanaan kita untuk penelitian. Banyak dia macam-macam. Jadi kayak isinya tuh kayak aktivitas kita macam mana. Yang pertama kita datangi, setelah itu kita macam mana administrasi untuk kita meneliti di tempat tersebut. Itu mungkin dari bagian intinya. Selanjutnya mungkin bagian akhir. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian akhir dari sistematika proposal skripsi. Di bagian akhir sistematika proposal skripsi itu ada daftar pustaka dan lampiran. Apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka sendiri ini berisi tentang siapa penulis jurnalnya atau tahun berapa, apa judul jurnalnya, dan di mana jurnal tersebut diterbitkan. Manfaat daftar pustaka sendiri adalah untuk yang pertama tuh memenuhi etika penulisan, yang kedua bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga sebagai pendukung ide seorang penulis, yang keempat sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan yang terakhir itu yang paling penting, yang terakhir referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Yang selanjutnya yaitu lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dalam dokumen utama. Biasanya ini dibuat di akhir karena mungkin lampirannya terlalu besar untuk dibuat di bagian pembahasan. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran ini biasanya diletakkan di paling akhir karya ilmiah. Selanjutnya yaitu daftar pustaka memuat sumber pustaka yang dijadikan acuan dalam naskah. Penulisan format daftar pustaka itu menggunakan American Psychological Association atau Harvard Style. Baru selanjutnya itu di format dan penataan penulisan. Ukuran kertas yang kita gunakan untuk proposal skripsi sendiri adalah ukuran kertas A4. Naskah ditulis hanya satu muka, menggunakan software Word processing dengan huruf Karambia ukuran 12 pt. Margin penulisan dari batas kiri itu 4 cm, batas atas 4 cm, batas kanan 3 cm, dan batas bawah 3 cm. Kemudian ada style penulisan. Untuk subbab, kita bisa menggunakan heading 1. Untuk sub-subbab pada proposal skripsi, kita menggunakan heading 2. Dan untuk sub-sub-subbab, kita menggunakan heading 3. Sementara untuk paragraf biasa, kita menggunakan
tulisan normal. Oke, selanjutnya Natasha. Yang ketiga, bahasa dan penggunaan tanda baca. Oke, bahasa dan penggunaan tanda baca dalam proposal skripsi itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa ilmiahnya itu, proposal ini menggunakan bahasa ilmiah yang singkat, tepat, dan tidak multitafsir. Dan penggunaan istilah asing juga sangat dimungkinkan di dalam sini. Yang perlu diperhatikan ialah istilah asing yang perlu dituliskan dalam bentuk miring atau italik, kecuali nama ataupun istilah asing yang udah diadopsi ke bahasa Indonesia. Yang selanjutnya itu ada beberapa tanda baca yang harus dicermati dan untuk menghindari salah pengertian. Di antaranya itu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, dan tanda petik. Nah, jadi buat tanda titik ini, dia digunakan untuk menandai akhir suatu kalimat yang bukan kalimat seru atau kalimat tanya. Sesudah tanda tanya dan tanda seru itu tidak dibubuhkan tanda titik ya. Nah, tanda titik ini juga tidak digunakan untuk akronim, seperti SIM, bukan S.I.M, bukan seperti itu. Yang kedua itu ada tanda koma. Tanda koma ini digunakan untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembimbingan yang mengakhiri suatu pernyataan. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kalimat setara dari kalimat setara berikutnya, yang didahului kata-kata tetapi, melainkan, dan kata hubung lainnya. Tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Contohnya itu seperti kondisi seperti di atas, koma, yaitu suhu 25 derajat, koma, dan komputer akan berjalan dengan baik. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma ini digunakan untuk unsur-unsur pemerincian dan pembilangan yang sudah mengandung tanda koma. Selanjutnya ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini biasanya digunakan untuk pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian tambahan informasi yang lebih detail, seperti spesifikasi perangkat keras, dan lain-lain. Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung ini gunanya untuk menyambung suku-suku kata yang terpenggal oleh pergantian baris dan menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung juga untuk merangkai kata, sedangkan berikutnya yang diawali dengan kapital, merangkai kata dengan bilangan, dan merangkai bilangan dengan akhiran an. Yang keenam ada tanda petik. Tanda petik ini gunanya untuk mengutip langsung kalimat yang diawali dan diakhiri, termasuk terjemahan harfiah suatu naskah atau bahan tertulis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Kemudian ada style penomoran. Yang pertama itu penomoran halaman. Penomoran halaman itu laporan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian awal menggunakan angka Romawi kecil seperti I, I2, I3, dan seterusnya pada posisi tengah bawah halaman. Kemudian bagian inti dan akhir menggunakan angka Latin 1, 2, 3, dan seterusnya pada sudut kanan bawah halaman. Kedua, ada penulisan acuan atau referensi. Ada beberapa alasan mengapa perlunya menuliskan referensi secara benar. Yang pertama itu untuk menghindari plagiat. Plagiat secara sederhana dapat dikatakan mengakui hasil karya, ide atau pikiran orang lain sebagai karya sendiri. Yang kedua, untuk memverifikasi kutipan. Adapun maksudnya baik pembaca ataupun si mempunyai karya dapat mengetahui sumber kutipan dan dapat memverifikasi keabsahan yang menjadi kutipan, dan ini berhubungan dengan erat dengan alasan ketiga. Ketiga itu memungkinkan pembaca untuk memfollow up dan membaca argumen penulis secara lebih seksama. Ketiga itu ada pengacuan dalam naskah atau in-text reference. Referensi dalam tulisan atau in-text reference menunjukkan bagian dalam tulisan dari ide atau kutipan dengan menyebutkan identitas dari sumber asalnya. Pengacuan dalam naskah menyajikan informasi ringkas, nama penulis, dan tanggal publikasi untuk membantu pembaca menelusuri asal sumber informasi dalam daftar acuan pada bagian akhir naskah. Kemudian ada bentuk pengacuan sumber informasi ini dapat berupa parafrase, ringkasan, atau kutipan.
Yang pertama parafrase. Parafrase itu bentuk acuan dengan mencantumkan tulisan orang lain menggunakan ungkapan sendiri, tidak menggunakan kata dan struktur kalimat asal. Kemudian ada ringkasan. Ringkasan itu bentuk acuan dengan mencantumkan tulisan orang lain yang diringkas dan ditulis menggunakan ungkapan sendiri. Kemudian ada kutipan. Kutipan itu bentuk acuan langsung atau mengutip tulisan orang lain sebagaimana adanya. Kutipan langsung diapit dengan menggunakan tanda petik dan dicantumkan nomor halaman sumber kutipan. Kemudian nomor 4 ada penomoran gambar dan tabel. Nomor gambar terdiri dari nomor gambar dan judul gambar. Nomor gambar merupakan kombinasi nomor bab dan nomor gambar bab tersebut. Judul menjelaskan secara ringkas makna gambar ditulis. Keterangan gambar tersebut diletakkan di bawah gambar dengan posisi center terhadap halaman. Untuk memberikan batasan gambar, gambar tersebut dapat diletakkan suatu bingkai atau frame. Nomor 5 ada catatan kaki. Catatan kaki itu adalah informasi yang dicantumkan pada bagian bawah suatu halaman dengan tujuan yang pertama memberi penjelasan tambahan yang diduga akan bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua, memberi penghargaan kepada pihak lain yang telah membantu penulisan untuk dapat membuat pernyataan yang telah diikuti dengan tanda catatan kaki tersebut. Yang ketiga ada membandingkan pernyataan yang ada dalam naskah dengan pernyataan orang lain. Yang terakhir, pada gaya penulisan Turabian, catatan kaki digunakan untuk menjelaskan suatu sumber kutipan. Nomor 6 ada penulisan rumus matematika. Persamaan matematik pada dasarnya ditulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah. Pemberian nomor urut untuk persamaan matematik dilakukan atas persamaan matematik yang cukup panjang, yang penulisannya akan diulang berkali-kali. Jadi, pemberian nomor pada persamaan matematik dimaksudkan untuk menjadi nomor persamaan tersebut sebagai pengganti persamaan lengkapnya. Nomor 7, gambar dan tabel. Setiap gambar atau tabel harus diberi nomor. Nomor gambar atau tabel adalah dua angka Arab yang dipisahkan oleh tanda titik dan diakhiri tanda titik. Angka pertama menunjukkan bab di mana gambar dan tabel berada, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut gambar dan tabel dalam bab tertentu. Di samping nomor, setiap gambar atau tabel juga diberi judul. Judul gambar dan tabel dituliskan di baris berikutnya, setelah nomor gambar dan tabel. Di bawah, di samping nomor, setiap gambar tabel juga diberi judul. Di bawah kiri gambar dan tabel diberikan keterangan tentang sumber dari mana informasi yang ditampilkan di gambar dan tabel yang diperoleh. Bila disajikan dalam suatu gambar, informasi yang merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau data primer. Dapat dituliskan di bawah tabel atau gambar ukuran huruf yang lebih kecil dari ukuran huruf yang dipakai di naskah. Contoh tabel diberikan. Kemudian dijelaskan oleh Fikri. Oke, baik. Saya akan menjelaskan format penulisan rumus matematika. Rumus matematika itu sendiri memiliki kaidah penulisan rumus matematika dalam proposal skripsi, yaitu terdiri dari formula matematika menggunakan huruf Times New Roman. Yang biasa Times New Roman itu font yang biasa dibuat dalam laporan atau dalam skripsi dan juga paragraf cerita. Dan selanjutnya yang kedua itulah penulisan huruf atau gabungan huruf untuk mewakili titik, pasangan berurut variabel, konstanta atau simbol-simbol matematik lain berupa huruf italik dan cetak miring. Jadi dalam penulisan huruf ini dia tuh kayak bercetak miring. Jadi kayak bisa membedakan yang mana variabel konstanta atau simbol-simbol matematika lain. Selanjutnya, rumus matematika itu sendiri itu memiliki persamaan matematika yang pada dasarnya ditulis sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari naskah. Dan juga rumus matematika ini itu memberikan nomor urut untuk persamaan matematika dilakukan atas persamaan matematika yang cukup panjang yang penulisannya akan diulang berkali-kali. Jadi dalam penulisan rumus matematika ini, dia tuh kayak memberikan nomor urut pada persamaan matematika yang dimaksud untuk menjadikan nomor persamaan tersebut sebagai pengganti persamaan lengkapnya. Kayak contoh misalnya kayak 1/2 tel
T sama dengan 1 itu jadi kayak dipisah gitu. Jadi habis itu kayak dikali 100. Oke, selanjutnya dia itu memiliki operator lebih dari satu huruf tidak ditulis miring. Terus ada bilangan yang ditempatkan di mana itu tidak ditulis miring. Jadi kayak misalnya ada juga tuh bilangan yang terdapat dalam penulisan rumus matematika nih, dia tuh kayak enggak ditulis miring. Terus dalam penulisan rumus matematika ini itu kalau bisa menghindari penggunaan tanda petik untuk kayak pembagian. Tanda petik apa nih? Tanda biasa tak miring untuk pembagian. Jadi kalau usahakan dalam membuat penulisan huruf dalam suatu penulisan matematika tuh usahakan hindari dalam penggunaan simbol miring. Terus selanjutnya yaitu operasi matematika ditulis dengan spasi di depan dan di belakang. Jadi kayak di tengah-tengah gitu dia. Jadi di depan ada dikasih spasi, di belakangnya dikasih spasi juga. Oke, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kok ada kekurangan dalam menjelaskan penulisan rumus matematika tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi adalah gambaran kepada rekan-rekan bagi kita mahasiswa baru ini seangkatan tentang cara menyampaikan maksud dari dilakukannya sebuah rencana penelitian yang menggunakan struktur dan bahasa yang tepat sesuai standar proposal skripsi pada umumnya. Nah, berakhirlah presentasi dari kelompok 2. Apakah kawan-kawan ada pertanyaan? Oh, saya ada pertanyaan. Izin pertanyaan. Joshua, silakan memberi pertanyaan. Izin pimpinan kelompok 5. Ya udah, siapa dulu nih nanya, aku kah? Joshua, siapa tadi tuh yang angkat tangan duluan? Oke. Ya, aku. Tadi aku udah nanya ke Adum. Pertanyaannya tuh kayak gini. Tadi kan ada penulisan paragrafnya boleh bebas. Nah, pertanyaannya, apakah berarti penulisan paragraf boleh menggunakan tulisan-tulisan Latin atau menggunakan font yang tidak beraturan? Oke, catat dulu ya. Oke. Selanjutnya Givara, Terima kasih. boleh silakan. Tadi kan ada itu di pembahasannya tentang catatan kaki. Nah, apakah dalam penulisan skripsi ataupun karya ilmiah yang lain, catatan kaki itu boleh dibuat tiap halaman gitu? Halaman 1, halaman 2, halaman 3, seterusnya dibuat catatan kaki. Dan boleh nggak kasih contoh satu aja catatan kaki itu gimana itu? Soalnya aku masih bingung. Terima kasih. Boleh diulang nggak yang bagian karya ilmiah catatan lain, boleh di apa tadi? Boleh nggak catatan kaki itu dibuat tiap halaman? Misalnya tuh halaman 1 ada catatan kaki, halaman 2 ada catatan kaki gitu, dan seterusnya. Dan apa tadi contoh ya? Sama contoh penulisan catatan kaki itu gimana itu, biar jelas. Soalnya aku masih bingung. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Farel, boleh? Oke, aku mau nanya, kan format penulisan bagian font itu kebanyakan karya ilmiah tepatnya skripsi ini menggunakan Times New Roman. Nah, kira-kira kenapa Times New Roman? Terima kasih. Oke. Izinkan kami menjawab ya. Dari pertanyaan Farel dulu nih, penggunaan skripsi ya? Atau karya ilmiah? Iya, tepatnya skripsi ini. Oke. Jawabannya itu karena font Times New Roman ini punya keterbacaan atau readability yang bagus. Bahkan ukurannya itu walaupun di bawah 12 poin sampai 10 poin pun dia tetap bisa dibaca. Makanya Oke. selain itu juga ada banyak huruf dalam suatu baris halaman dari kiri dan kanan. Makanya inilah yang bikin Times New Roman ini fontnya irit halaman, apalagi kalau dokumennya itu harus di print. Apakah Oke. Farel mengerti? Oke, jelas dan mengerti. Terima kasih. Oke, baik.
Selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Mohon ditunggu ya. Aku akan jawab pertanyaan dari Givara tentang apakah catatan kaki itu dalam penulisan karya ilmiah boleh dibuat tiap halaman. Jadi jawabannya itu, bentar ya. Jawabannya itu menurut aku boleh-boleh ya, karena umumnya footnotes ini tuh gunanya untuk menuliskan sumber kutipan yang dicantumkan di artikel. Jadi kayak sumber-sumber referensi yang digunakan pada sebuah artikel itu di-insert pada karya ilmiah tersebut. Contohnya itu kayak di sini, di bawah karya tulis ilmiah itu, bagian bawahnya itu ada tanda petik. Kayak Ilman Hadi dalam, maaf, Ilman Hadi, sanksi hukum bagi lulusan yang skripsinya hasil plagiat diakses dari HTTPS bla bla bla, itu kayak linknya gitu. Jadi footnotes ini nih kayak sumbernya gitu, sumber yang dikutip dari referensi, intinya gitu. Apakah Givara mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih penjelasannya. Oke. Yang terakhir pertanyaan dari Joshua ya tadi. Iya, Kak.